Salam, salam damai saudara dan saudari, pendengar renungan santapan firman Tuhan hari ini 16 Desember 2024, Minggu Advent ketiga dalam tahun C, melalui renungan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Sama-sama kita dengar dan renungkan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, mungkin di antara kita ada pengalaman pasal iri hati. Iri hati dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baik, dan merasa tidak rela bila ada orang lain yang berani membantu, menghibur, menyembuhkan, dan menguatkan orang lain. Mengapa timbul perasaan iri hati? Sebenarnya terjadi perasaan iri hati ini karena dia sendiri tidak sanggup melakukan kebaikan seperti yang orang lain buat. Maka timbullah iri hati dan benci. Tak sampai di sini saja, tetapi timbul lagi niat untuk menyingkirkan mereka yang berbuat baik. Ini disebabkan iri hati dan kebencian telah membutakan mata dan hati mereka terhadap kebaikan. Nah, perkara seperti inilah juga yang dilakukan oleh imam-imam kepala bangsa Yahudi itu. Mereka iri hati dan benci kepada Yesus karena banyak melakukan kebaikan seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu bercakap, dan menghibur orang yang mengalami kesedihan. Maka terjadilah iri hati oleh imam-imam kepala, dan ego mereka lah yang telah membutakan mereka sehingga tidak mampu melihat dan jauh sekali untuk melihat kuasa ilahi dalam diri dan tindakan Yesus. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus, dari mana kuasa Dia untuk melakukan hal-hal sedemikian. Jadi, bagaimana dengan kita? Pada zaman ini, mungkinkah kita ini cerminan sikap imam-imam tersebut? Mari saudara dan saudari masuk ke dalam pribadi kita masing-masing untuk memeriksa batin kita. Adakah kita memiliki hati
yang tahu bersyukur atas perbuatan baik orang lain, atau hati kita bertahan tetap tertutup dan buta karena iri hati dan kebencian. Semoga dalam masa Advent ini kita disadarkan dari kebutaan hingga tahu bersyukur akan pelayanan orang lain, sehingga kita sendiri menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.